Please record permission. Oke. Oke. Selamat siang. Ini pertama kali kita conference call ya, ya. Muti dan Halo. Firsa. Ya. Iya, halo. Mutiara Nisa dan Firsa. Kenapa kita bisa bertiga kumpul? Karena nggak tahu. Karena apa ya? Karena social media kah? Iya, karena sosial media ya, karena kondisi aneh ini. Ini berisik nggak nih anak? Bentar. Iya. Sana. Gimana? Terusin bentar. Aku naruh anak dulu bentar aja. Oke. Mungkin ini kita kenalan dulu kali ya, Mas. Kalau nama saya Mutiara Anissa, biasanya dipanggilnya Muti sama teman-teman. Aku itu background-nya adalah biomedical scientist. Jadi aku itu kuliahnya jurusannya itu bukan dokter ya, tapi meneliti tentang penyakit-penyakit sebenarnya. Nah, terus abis itu aku itu sebenarnya jurusannya itu cancer. Jadi aku ngelakuin penelitian tuh tentang fokusnya cancer. Tapi aku juga ada pernah bersinggungan ngelihat virus dan lain-lain. Makanya aku lumayan tertarik ngomongin COVID-19 ini sama teman-teman dari kemarin di Instagram dan lumayan sering ngebahas yang berhubungan dengan scientific-nya gitu. Asik. Nah, aku ini sekarang ngajar di satu kampus swasta di Jakarta, ngajarinnya microbiology sama pelajaran genetik. Wih. Dan gantian coba Mas Firza. Saya ini sebenarnya penghubungnya mereka berdua. Iya. Iya. Saya Firza Radiani, panggil aja Firza atau Firsa. Kalau orang lama kenal saya manggilnya pakai S sih, Firsa. Kalau Muti mungkin manggil saya Mas Firza kali ya, pakai Z. Nah, pakai Z. Pakai Z, ya. Hubungannya apa sama Muti? Saya sama Muti ini sepupu. Oh ya udah. Ya, sepupu. Terus sebelumnya sih kalau sama Muti ngobrolin film ya, Muti. Kita lumayan sering banyak nonton film yang lalu hubungannya saya dan Kamil ini, saya dan Kamil teman dari kecil dari Semarang sih. Ya. Jadi ya aku kenalin diri dulu, short itu. Iya. Aku Kamil untuk tadi ngomongin ya. Aku Kamil orang Semarang asli. Ya. Umur 30-an. 30 ke atas. Saya juga Semarang. Iya, terus benar tadi saya juga setengah Semarang. Saya juga Semarang. Oh iya udah. Muti bapaknya Semarang, tapi dia besar di Jakarta. Oke. Terus aku sekarang kondisinya lagi selesai S3 dan mau ngelanjutin ini lagi sekolah spesialis lagi yang kemarin sempet cuti karena S3 ini di Kagoshima University Semarang. Jepang. Semarang. Tapi statusku masih PPDS. Ini sih PPDS tuh apa sih kepanjangannya aja aku lupa. Nah, ya itulah sekolah spesialis bedah saraf di UNER. Jadi bukan staf pengajar atau apa, bukan. Jadi aku anak sekolahan sekarang. Terus sekarang bukan terjebak ya, memutuskan untuk stay di sini. Sebenarnya udah selesai. Stay di sini karena ini ada wabah di Indonesia. Iya. Aja. Terus aku sama Firsa ini ya teman main PS ya. Gitu. Iya, dulu tetangga satu sekolah terus sampai Kamil sebenarnya adik kelasnya saya, masih 1 tahun. Saya aku punya temannya kakak. Ya. Saya punya geng teman ya. Ya, Kamil ini adiknya teman saya, tapi ya kalau mungkin saya lebih dekat sama Kamil daripada kakaknya. Nanti kakakku nggak terima loh. Nanti kakaknya nggak terima, nggak apa-apa. Nah, tadi aku belum lengkap. Kebetulan saya malah background-nya bukan dokter atau medikal atau saintis seperti Muti dan
dan Kamil. Uniknya saya orang Markom, praktisi Markom sama Markom entrepreneur. sih, Jadi Marvel. Markom itu marketing communication. Oh iya, oke. Iya. Kerjaannya Ya, ngapain, Kak? di kerjaannya Aku sampai sekarang nggak tahu loh kamu ngapain. ini udah berduit aja ya. Iya. Markom mengkomunikasikan program-program marketing di sebuah perusahaan sih. Tim kalau di Pilpres itu kayak tim kampanye. Ya. Ini konsultan Iya. perusahaan. Terus Ya, sekarang semacam itulah ya. langsung aja ya daripada ini. Langsung aja ya. Nah, Udah. jadi ini kan momennya itu lagi wabah di dunia, pandemik namanya. Betul kan? Kalau per definisinya salah, tolong dibenarkan. Terus di Indonesia ini kondisinya unik, jadi kita sering share keunikan itu masing-masing, dan vibe-nya sama ya, aku Muti sama Firsa mungkin ya, tapi untuk cara-caranya mungkin sendiri-sendiri, tapi vibe-nya untuk ngasih pandangan sama mungkin kadang-kadang kritik itu mirip, bukan mirip sih, ya mungkin arahnya nggak terlalu, ya gitulah. Susah jelasinnya. Jadinya kita terkoneksi sendiri sih secara organik ya. Jadinya jadi kayak aku sama Firsa awal-awal ya saling ini di Instagram story aja sih ya, simple banget sih sebenarnya. Iya. Begitu. Jadi ternyata itu media yang untuk circle aku, bubble aku itu tuh rada cocok ya, jadi informatif. Jadinya aku pun itu kalau aku itu sebagai gateway-ku juga sih, rada-rada lihat pusing kan lihat kondisi, jadinya share gitu, ternyata itu informasi itu juga ternyata aku merasa dibutuhin ya. Jadi yang ini rada-rada random juga sih. Ya. Kenapa dibutuhin? Karena mungkin ada sebagian dari orang-orang tuh nyari alternatif informasi sih. Ya, cari alternatif gitu. Bukan alternatif sih, nyari kebenaran sebenarnya. Nyari bahasa gamblang sih. Iya. Bahasa gamblang yang cepat gitu loh. Iya, dan soalnya didasari keresahan. Ya, apa ya? Keresahan. Ya nggak tahu lah. Nah, sebenarnya untuk definisi ini aku rada kurang, tapi secara naluri aku terus-terusan jadinya inisiasi untuk ngelanjutin. Nah, ngelanjutin apa nggak tahu, nanti lihat sendiri di akun Instagram kita masing-masing. Uniknya kita aktif di situ, bukan di tempat lain, bukan di Facebook atau di mana lagi, nggak tahu, di WhatsApp, di TikTok ya. Di TikTok enggak, kita mungkin next ya setelah ini apa bisa juga. Nggak tahu. Nggak tahu. Terus, download aja belum. Iya, kayaknya itu nggak tahu lah. Kalau TikTok kita nggak usah ngomongin. Kalau Muti gimana? Aku belum terlalu kenal Muti sih sebenarnya. Iya, jadi kalau misalnya sama Mas Firza sih, aku udah lumayan kenal lama karena emang sepupuan, kalau acara keluarga juga sering ngobrol-ngobrol. Nah, kalau sama Mas Kamil ini memang diperantarai Mas Firza gitu. Jadi Mas Firza yang pertama kali. Jadi dari post-postnya Mas Firza terus aku tertarik ngelihat, Mas Kamil nih seru juga ya omongannya gitu tentang pandangannya dia tentang isu COVID di Indonesia ini gitu. Terus mulai aku baca-baca, terus kita jadi juga sering tukar pikiran. Kadang-kadang juga kita tukar informasi kayak, Mas aku pinjem informasinya. Gitu. Emang aku merasa bahwa di situasi yang aneh ini tuh orang tuh ambil informasi beda-beda kan source-nya gitu. Ada yang cukup ngerasa bahwa berita di TV itu cukup, ada yang pengen tahu informasi lebih, pengen tahu informasi yang lebih gamblang gitu. Dan menurut aku memang nggak terlalu banyak ya yang berusaha untuk speak up tentang isu ini. At least mungkin udah banyak, cuman nggak cukup banyak gitu. Kalau ngelihat isu masalahnya sebesar apa, harusnya more people should speak up about this, apalagi yang dengan populasi kayak gini, dengan traffic sosial media yang paling tinggi di dunia mungkin Indonesia. Tapi aneh ya. Iya benar.
Tapi rada aneh nggak sih? Aku masih Iya mikir, sih. apa aku belum keluar dari bubble-ku gitu. Aku masih mikir itu sih. Masih, apakah aku pengen explore lagi sih. Penasaran aja kok nggak yang Nggak apa. nggak kurang masif aja Gak gitu serame loh. itu gitu ya. Nggak serame itu gitu, Oh. bener. Jadi Karena seolah-olah nggak banyak yang kayak jadi ngikutin kita gitu. Jadi kita sedikit bisa ngatur ini nggak sih? Istilahnya followers kita tuh, pikiran followers kita tuh itu sayang, aku miris sih aku lihatnya. Kayak walaupun pasti ada diskusi, cuma kok kita jadi platform info gitu. Kita jadi lebih lari berjalan gitu. Orang nanyanya ke kita. Soalnya jadi Wikipedia ya. Iya, aneh aja gitu. Iya. Ya aku ngerasa gitu, aku ngerasa apa? Aku ngerasa gitu. Sebenarnya social media itu anehnya karena yang ngegunain banyak banget, tapi sebenarnya informasinya kan sangat amat scattered dan susah dicarinya kan. Misalnya kita mau cari orang-orang yang cukup vokal ngomongin COVID tentang misalnya epidemiologinya atau apa gitu, kan nyarinya tentang juga sebenarnya kritik susah kan. kebijakan-kebijakannya itu tuh kayak kok jadi kayak dikit banget gitu. Nggak pada bungkam kalau di bidangku gitu. Kesanku begitu. Iya. Aku mungkin nambahin dari orang awam ya, orang non medikal ya, orang non saintis. Jadi masyarakat itu saintis kamu. Apa namanya? Masyarakat itu ini aku pakai data media aja ya. Iya. Markom dengan mengolah data tuh kamu saintis juga loh. Jangan. Oh iya. Data scientist. Nggak ada batas-batas sih kalau saintis itu. Sebelum Markom, saya 2 tahun jadi data scientist emang. Makanya ngelihat data tuh udah kayak ngelihat apa ya? Ngelihat es krim. Oke. Kalau mungkin ini bisa agak menjelaskan keadaan sekarang ya. Jadi ini pakai data TV nih. Jadi 90% orang nonton TV di Indonesia itu sukanya sama FTV sama sinetron Indonesia gitu loh. Ya, nah bayangkan orang-orang dengan kita ngomongin Indonesia ya, Indonesia. Makanya industri TV juga nggak akan berubah karena pangsanya juga nyaman di sinetron seperti itu. Nah, bayangkan orang seperti itu dihadapkan dengan kondisi yang serius. Baru sebulan ini terjadi, info dari atas hanya ada satu info, semua media sama. Terus bener kayak kata Muti sama Kamil, jadi orang-orang itu mencari orang yang berani ngomong sama benar. Kadang ada yang ngerti ilmunya tapi nggak berani ngomong, kayak tadi Kamil bilang. Ya alasannya macam-macam lah, mungkin karena karir atau karena karir tekanan atau mungkin karena dari atas gitu juga bisa. Atau mungkin karena sifat orang juga kan, aku nggak mau ikut campur lah gitu. Itu terus yang kedua, tadi ada orang yang punya ilmu tapi nggak berani. Nah sayangnya yang nggak punya ilmu malah banyak yang ngomong gitu kan. Dan yang punya ilmu ngomongnya nggak substansial juga banyak. Oh iya. Nggak pas ngomongin ya gitulah. Kayak misal kalau, ini soal nggak apa ya, tak putus dikit. Ini soal COVID kan, soal COVID public kan, soal community disease gitu. Tapi ngomonginnya selalu personal disease gitu. Selalu ngomonginnya seputar itu gitu. Misalnya gitu. Jadi ini aku ngomongin profesiku ya. Dia nggak narik ke atas ini sebelum pandemi gitu ya? Iya, nggak narik ke atas. Tapi selalu yang diomongin kayak personalized medication gitu-gitu. Jadinya yang kayak nggak make sense lama-lama gitu. Menurutku. Itu kenapa, Mil? Ya itu pola pikir juga kan. Pola pikir. Oke. Iya, aku ini sangat asumtif sih aku. Tapi nih jadinya informasinya yang dibutuhin orang tuh udah kayak nggak substansial juga gitu. Jadi orang nggak nyari itu lagi sebenarnya. Tapi dia ngerasa edukasinya tuh menurut udah oke ya. Ini udah oke. Iya. Itu enggak. Padahal masyarakat udah look up orang itu banget, ya kan? Udah obviously semuanya gitu. Kayak cuci tangan penting gitu.
Iya, ya itu emang benar. Cuma kalau di ya gitulah. Maaf ya, aku juga masih latihan Iya. ngomong, nggak biasa ngomong. Aku pengen tanya ke Mas Firza deh. Aku soalnya kalau dari profesi aku ya, aku ngerasanya tuh memang komunikasi itu kalau di saintis atau orang yang belajar sains ya, kayak pelajaran komunikasi itu sesuatu yang kita jarang dapet sih sebenarnya. Jadi untuk nge-translate sesuatu yang complicated bahasa banget, awam, scientific ya. banget, untuk dijembatani ke bahasa awan tuh banyak yang struggling gitu loh Mas. Karena memang kita berarti harus paham banget topiknya dulu, supaya kita nggak menggunakan kata yang salah, kalimat yang salah buat ngedeskripsiin itu kan. Nah, Iya. Itu skill loh, kalian bisa gitu. masih belajar. Masih Belajarnya belajar, juga tapi abstrak kan. kadang-kadang nyadar kalau, wow, aku udah setingkat ini ya gitu. Ternyata nggak semua orang punya itu. Aku pun ngerasain sama kayak Muti, kayak di kedokteran ini. Aku ini ya di Kesku ya, di Undip, FK-nya, terus ngambil PPDS dulu sempat 4 tahun di UNER sampai sekarang itu kayak komunikasi nggak ada kurikulumnya gitu. Kalau ada pun ini aku baru tahu loh. Sangat minim. Dokter loh, dokter kan ini kan ujung kan. Nah, itu nggak ada gitu. Ada mungkin, cuma aku mungkin pas ke kamar mandi kali, tapi tapi beneran itu nggak ada. Padahal gini, menurutku ya, komunikasi ya. Analoginya sama politik deh. Politik itu ini rada jauh sih, tapi mungkin nyambung. Politik itu kan kebutuhan orang gitu. Jadi semua orang berhak ngomong kan. Semua orang berhak tahu, semua orang berhak untuk dapat informasinya. Sama kayak kesehatan kan. Semua orang punya berhak hak yang sama untuk info itu hak asasi, hak yang sejajar. Iya, informasi kesehatan. Harus dapat ya. Itu juga sama. Jadi tapi kesehatan ini gap ilmunya tuh sangat lebar di antara Kamaner sama profesi dokter atau tenaga kesehatan lah. Justru bridging the gap-nya itu kalau nggak ada tools-nya kayak komunikasi macam-macam, ya gap banget dong. Kayak sekarang tuh wabah ini contoh yang bagus banget sih. Informasinya parah kan? Iya. Kerasa kan? Parah. Semua jadi ini juga ada universitas WhatsApp kan sekarang lulusan. Iya, sarjana WhatsApp ya. Ya, sarjana WhatsApp semua kan. Katanya. Sama sarjana ini, Mil. Sarjana telekonspirasi. Aduh. Iya, serius. Itu ada loh yang temanku yang bahkan yang udah spesialis gitu-gitu mikir gitu banyak. Iya. Jadi nggak aku mau nggak itu level edukasi sebenarnya. Ini sosial kecerdasan IQ di sisi bukan. Ini kalau di sosial namanya kesadaran magis. Kesadaran. Jadi negara-negara berkembang itu kayak Brasil, Indonesia sama India itu aku sebenarnya mau buat tulisannya sih, tapi males. Soalnya buat IGS aja energinya udah banyak kan. Jadi ini aku berpendapat ya, ini opini ya, 5 menit terakhir yang diomongkan Muti sama Kamil. Jadi yang pertama karena di Indonesia itu kesadaran magisnya lebih tinggi daripada kesadaran logisnya gitu loh. Jadi perhatiin deh, banyak kalimat gini, ya udahlah yang penting kita doa ikhtiar, kita pasti nggak kena corona kok. Itu nomor 1 kan. Ya. Itu langsung turunannya adalah bikin pusing gitu. Iya, itu aku nggak paham itu. Iya. Ini di luar menghormati agama ya. Iya, turunannya kok jadi ada agama, turunannya lebih jomplang lagi, teori konspirasi gitu loh. Iki opo gitu loh. Tuh. Terus yang itu masalah kesadaran magis. Yang kedua adalah itu ada penelitiannya kok. Yang nomor 2 adalah aku dulu pernah bahas sama Kamil, jadi ini kayaknya sistem pendidikan sih. Jadi sebenarnya bukan cuma di saintis sama di kedokteran ya. Betul. Iya, jadi di semua industri itu banyak orang pintar, S1, S2, S3, tapi nggak semua orang bisa komunikasi
Itu satu. Yang kedua, nggak semua orang bisa. Ini yang aku tangkap pada di kita bertiga ya. Nggak bisa Gila, connecting the dots. rusuh banget sih. Hmm. Nah, ya terus. Nomor dua ini, ya nomor satu tadi nggak bisa, banyak orang pintar nggak bisa komunikasi. Nomor dua, banyak orang pintar yang nggak bisa analitik dan connecting the dots. Jadi kan itu, coba deh, kalian kan 3-4 minggu ini kan ngambil data di artikel ini kan itu kan dijahit kan. Nah, ya itu banyak dokter sama ilmuwan yang nggak bisa gitu loh. Tapi ini bukan cuma di industri kalian ya, di lainnya juga gitu loh. Jadi pada dihadapkan suatu permasalahan yang baru, ini baru kan? Kayak ingat nggak episodenya SpongeBob yang dia mau belajar terus tahu-tahu lupa semua kan? Anjir. Nggak di buku pelajaran nih, kayak gitu loh. Nah, ini yang terakhir pas ujian nyetir itu kan. Iya. Terus. Iya. Muti nonton SpongeBob nggak? Oh iya. Nggak inget yang mana ya Mas ya? Padahal tuh film generasiku sih, cuman aku nggak, SpongeBob itu hidupku banget, pedoman hidup sebenarnya. Iya, aku dulu sama Remus pas SMA kuliah sering sharing tuh. Terus. Yang terakhir ini nggak semua orang pintar bisa jadi guru kan? Iya. Nah ini 3 kualitas ini yang aku nggak pernah dijawab sendiri ya. Aku melihat itu di kalian waktu kalian menceritakan hal yang tinggi menjadi hal yang awam di bahasa-bahasa kalian di IG story kalian itu loh. Itu 3 hal ini yang nggak ada di saintis lain sama di dokter yang lain. Plus terakhir ya nggak ada keberanian. Ini kalau nggak ada keberanian ya udah diam aja. Jadi kontennya tuh sebenarnya yang nguasain banyak, cuma cara penyampaian dan itunya jadi ini ya, problemnya. Padahal mes itu masyarakat lah, kita nyebutnya nggak usah netizen lah, masyarakat itu butuh banget informasi yang lebih logis daripada yang nggak logis sekarang gitu. Terus satu lagi soal budaya ini juga kan, budaya Indonesia yang pengennya positif semua gitu kali ya. Iya. Ngerasa. Iya. Muti juga ngerasa gitu nggak? Jadi kalau Muti nyampein misalnya sebuah fakta, misalnya ini nggak bakal berakhir cepet gitu, itu yang nantang banyak kan? Iya. Lo kok bisa, misalnya ini pandemik kira-kira berapa bulan gitu? Ya Allah, semoga 1 bulan saja ya Allah gitu kan, kayak iya. Ada resistensi itu kan, jadi emang dan ya aku juga sering dinasehatin gitu sama circle. Sama siapa? Circleku bukan. Oh ya nih aku nanya nih, kalian kan sebagai saintis sama dokter berhasil campaign ke orang-orang yang gak kalian kenal dan percaya kan? Iya. Mereka ya kan. Nah, gimana? Apakah di inner circle kalian itu, maksudnya itu di keluarga ya? Keluarga kecil, keluarga besar, apakah menghadapi kendala yang sama? Atau malah lebih mudah ngajarin netizen daripada ngajarin keluarga? Coba dijawab. Kalau aku kayaknya jauh lebih gampang netizen sih. Mungkin karena nggak kenal aku personally kan. Jadi lebih menganggap aku bahwa ini informasi yang aku kasih berdasarkan pengetahuan atau pembelajaran yang aku udah tahu gitu. Nah, contohnya tuh malah mama papaku sih. Mama papaku itu memang bukan orang sains. Jadi memang dua-duanya orang ekonomi yang sangat tidak mengerti aku tuh sebenarnya ngapain sih selama ini gitu loh. Jadi mereka tuh sampai sekarang masih kayak bingung, kamu tuh kuliah belajar apa ya gitu. Kayak kamu dokter bukan, apoteker bukan gitu. Kayak nanggung nggak sih? Kalau papa mama ditanya orang lain jawabnya apa gitu kan sebenarnya. Iya, kayak kalau ditanya di kawinan gitu jawabnya kamu tuh kerjanya ngapain gitu kan. Nah, kalau misalnya keluarga sih mungkin lebih ada faktor emosionalnya itu sih Mas. Jadi memang kayaknya orang itu kan mengambil informasi tergantung sama dirinya dia juga kan. Berapa informasi sih dia mau terima gitu. Dia beneran mau melapangkan hati dan kepalanya nggak kalau memang dengan informasi yang buruk. Jadi people just hear what they want to hear gitu kan. Itu dari dulu. Aku ngerasanya sih kalau keluarga itu karena ada hubungan emosional, hubungan darah. Jadi lebih filternya itu lebih banyak gitu.
apalagi budaya Jawa, orang tua ke anak ya. Iya, Anak ke orang iya tua, benar. iya. Apa sih kamu Dan ngatur apa aku ya, gitu. di budaya kita tuh Indonesia dan mungkin di tempat-tempat yang religius gitu mungkin ya. Itu aku baca di Jared Diamond itu soal apa namanya, dengerin siapa yang ngomong gitu kan daripada isi omongan dari, jadinya mudah nggak? Jadi kalau di hadis tuh tandur Ulang. Gimana? jadi Iya, nggak gitu. dengerin, lebih percaya orang yang ngomong gitu. Dan orang yang Oh iya ngomong iya di iya. Indonesia, Ah, status orang yang ngomong gitu. iya Tandur, iya iya. ya si Gus Dur kan yang pernah ngomongin ini juga, kalau tandur Hmm. makila wala tandur mankola gitu gitulah. Apa ada, aku Iya dengerin iya iya. bukan gara-gara aku itu, tapi karena aku Gus Dur, Eh, lihat Gus Dur apa namanya. Jadi hmm. menurut ini terkenal juga, jadi si Rasul juga pernah bahas itu gitu. Jadi jangan kamu dengar apa namanya. Yang penting konteksnya kan, intinya gitu Iya, kan. konteks. Jadi tapi Bukan figur ya. Di Indonesia Kalau itu Indonesia figur ya. punya budaya itu, dan itu budaya yang bagus sih, budaya luhur juga, bahwa figurnya yang dipercaya. Jadi kalau ulamanya ngomong A, misalnya ya Iya. Pak Kiainya ngomong A, ya itu kebenaran gitu. Oh, Dan sayangnya hmm. figur-figur itu termasuk politisian itu pantang ngomong nggak tahu gitu. Bener nggak sih? Oh, aku nambahin dikit nih sebelum ke Kamila Mamuti. Yang paling parah itu banyak statement gini loh. Menkes kan pinter. Menkes kan Dokter. udah dokter, udah sekolah tinggi. Ah, Kan dia lebih pintar daripada kita. iya. Ini kan gitu ya. Jadi apa? Jadi akhirnya nyambung ke katanya Muti, apa? Pagar-pagar imajinasi itu menghambat Terbatas. orang mencari data, apa terus buat berkembang berpikirnya lagi gitu loh. Setuju sama Itu Firsa yang tadi soal sekolah itu loh. Jadi kita juga sekolah searah kan. Nggak ada murid-murid yang iya berani. Bahkan disuapin ya. bahkan nanya aja nggak ada kepikiran nanya kan. Mudah nggak sih? Oh ya 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 ya. Ya, jadi emang kebiasaan itu udah normalisasinya gitu. Bukan dia kalau penasaran ya dipendam udah. Pokoknya guru Ini ngomong A ya. Ya itu udah ditanam dari lama banget kan. Bahkan saat kolonialisme itu udah di Indonesia udah kayak gitu banget. Doro gitu-gitu kan. Guru tuh dihormatin ya kan. Dari perguruan silat juga gitu. Nggak ada istilahnya kurang demokratis lah. Nah itu gitu. Iya iya. Itu implikasinya sekarang Tadi informasi belum kayak gini juga. Menurutku ya. Iya. Tadi jawabannya belum jelas nih dari kalian berdua apa. Jadi di profesi kalian sekarang dan di keluarga kalian, statementnya kalian diterima nggak? Aku nggak. Atau sekarang Seringnya nggak. sampai sekarang? Ini di mana, Sekarang di keluarga atau di profesi, di di grup profesi WhatsApp sih. Kalau profesi? keluarga aku jujur cuma ada satu grup keluarga. Jadi patokanku itu satu grup keluarga yang isinya cuma inti banget gitu. Yang grup keluarga lain nggak ada yang ikut memang. Yang besar kan, yang besar 30 nggak orang gitu nggak ada ya? nggak ada sama sekali. Oh, di sesama profesi malah Kalau di keluarga aku emang nggak pernah ngomongin ini gitu. Tapi ibuku pernah tak sentil karena dia forward gitu kan, jempolnya cepet gitu. Apaan sih mah gitu. Itu kayak adekku kayak iya mah ngapain sih gitu. Tapi nggak pernah yang sampai dalam gitu. Oh iya maaf gitu. Jadi resistensinya nggak terlalu kelihatan sih. Walaupun menurutku emang ada kayak sama kayak Muti gitu, kayak ada resistensi itu. Tapi di profesi aku mulai ngebacot, mulai cerewet itu mulai Februari. Itu di grup angkatan. Kamil ini udah lama ya. Kayak Kamil ini sense of crisis-nya dari Januari Februari ya. Resah banget lah gila Indonesia gitu. Dipancing sama statementnya ini kan pemerintah kita yang ada timeline-nya kan, udah banyak yang nyebarin kan. Iya. Itu pas itu beneran deh. Yang kayak aku tuh mungkin banyak, kamu juga, Muti juga, tapi kayak mungkin susah menyampaikan ya. Ya tadi loh yang cara menyampaikannya nggak dapat medianya,
cara ngomongnya juga susah gitu Cara kan. ngomongnya iya. Mungkin sense-nya mungkin sama loh orang-orang. Misalnya teman-teman Muti sendiri gitu, yang tahu ini kan sebenarnya banyak kan, Mut? Kalau Iya. teman-temanku seprofesi sih kebanyakan pikirannya tuh sama aku. Cuman lebih ke ya itu lagi, mungkin belum ada sesuatu yang menggerakkan mereka sampai ngerasa oh, aku juga harus share sebanyak ini nih gitu. Cuman aku sih harapannya memang dengan aku terus speak up, dengan terus ada Nah, teman-teman itu trigger. juga yang cerita, itu bakal jadi salah satu triggernya gitu, bahwa emang nggak bisa cuman kita sendirian ngomong-ngomong terus dan semua orang akan dengar gitu. Tambah banyak yang ngomong, tambah akan orang juga sadar dan juga ngelihat big picture-nya kayak gimana sih gitu. Nggak cuman menelan apa yang ada di berita aja gitu. Jadi kita sebenarnya, aku Mutis Firsa ini kayak menginisiasi, nge-trigger orang lain juga untuk ngomong hal yang ini sih. Speak up. Kita mau revolusi sih. Kita mau revolusi sebenarnya. Speak up generasi kita sih sebenarnya. At least di circle kita masing-masing deh. Kita kan paling bukan influencer yang gede, bukan kan? Kita kan masih jauh dari itu. Tapi di circle kita yang hitungannya ribuan ini, itu menurutku sih udah ngasih efek. Walaupun di circle dalam kita punya masalah juga. Kayak keluarga, kayak, ya tadi belum selesai. Jadi Februari ngomong di grup angkatan itu, wah aku terpancing pas itu. Karena pas ngomongin ini, ada satu dosen di salah satu universitas, dia temanku dokter juga, itu dia ngomong gitu. Inisial? Iya, dia ngomong, aku sampai ingat banget, sampai keselnya sampai dalam, karena dia ngomong ini apa namanya, kontrari dari iniku, bahwa Indonesia ini kebal karena kita lihat aja orang di Indonesia makan jorok aja nggak diare gitu. Aku langsung logical fallacy-nya parah kan itu. Aku ngomelnya panjang, dan aku tuh keselnya tuh karena itu di grup profesi. Di grup profesi. Itu tuh aku keselnya tuh karena anjis nih orang ini dosen, mahasiswa, banyak mahasiswanya gitu. Jadi aku keselnya tuh karena pola pikir ini tuh bakal nyambung ke semua mahasiswa gitu. Aku resah aja gitu. Langsung representasi gede juga. Jadi keresahanku itu juga triggerku jadi speak up sih. Harus banyak orang yang ini pola pikirnya jangan kayak gitu loh. Logical fallacy doang kan isinya. Sama logical fallacy. Iya, jadi istilahnya sama positivity gitu. Iya. Terus ada juga yang ngomong, Kamil selalu ini sih apa, inducing anxiety gitu kan. Ya itu sendiri-sendiri sih. Apa keresahannya tuh, aku sangat menyalahkan keresahan orang-orang. Itu it's okay. Itu aku terima. Satu lagi yang aku nggak terlalu nyaman dibilang itu, aku bobrok pemerintah. Aku selalu selalu mengpromot bobroknya pemerintah gitu. Oposisi ya. Dianggapnya oposisi kan? Iya. Padahal apa gitu? Padahal nyoblos nggak? Ya enggak lah, gila apa, golput banget tuh. Iya, maksudnya hal-hal itu tuh ada di circle profesi, dan bahkan mereka bungkam gitu, nggak berani, karena emang ada power harassment ini di profesiku sangat tinggi. Aku bilang gitu, ini rada sensitif sih, tapi hierarki itu ada kan di bumi ini. Kedokteran itu ada hierarki. Mutia juga tahu kan, mungkin pernah berinteraksi sama dokter-dokter kan, di pas dulu. Itu kayak senior tuh gitu ya? Junior ada strukturnya. Tapi di Amerika pun ada, di UK ada, di mana-mana. Tapi di Indonesia tuh kecampur sama budaya gitu. Jadinya benar-benar yang bawah tuh kayak nggak bisa nolak, nggak harus yes. Mau ngomong pendapat aja nggak, bahkan dia nggak kepikiran ngomong pendapat gitu. bukan mendem doang gitu. Jadinya ini implikasinya ke sosial media juga, mereka takut ada seniornya lihat. Kayak kemarin di UI ya, yang RSCM. Kalian tahu apa RSCM jadi itu didatengin sama Pak Menkes. Itu berapa hari lalu kok. Didatengin Pak Menkes, terus abis itu tiba-tiba announce jadi
rujukannya COVID gitu. Terus ada salah satu ini ya PPDS gitu, ini ngasih pendapat Masih panjang, komentar. gitu. Ngasih komentar. Itu langsung ditanggepin sama direktur rumah sakitnya kayak Yang di IG itu ya? ya vibe-nya kayak ngancem. Menurutku vibe-nya ngancem. Wah, yang capture udah banyak. Aku juga sempet share. Itu langsung dihapus kan. Setelah itu langsung dihapus. Istilahnya teman-teman tuh kita ngobrol di antara profesi, ngobrol semua di antara PPDS tuh kayak dia kalau di DO atau dikeluarin tuh dia mati syahid lah istilahnya. Dia pahlawan. Masuk surga ya? Dia masuk surga. Jadi emang surga medikal. Iya, jadi emang ada banyak hal di kenapa mereka tidak menyampaikan info atau ini tuh sebenarnya nggak bisa dijudge sebagai mereka nggak mampu nyampein juga, tapi ada hal-hal lain banget, multi dimensi banget sih. Yes, dan aku punya privilege gede banget. Itu aja sih. Karena aku nggak di Indonesia, karena aku nggak terlalu rada-rada cuek sama itu. Oh iya. Nah, jadi gini Muti, kemarin saya sama Kamil sempat ngebahas kenapa nggak semua dokter atau saintis di Indonesia bisa speak up seperti kita gitu loh. Mungkin karena habis ini kayak Muti pendapatnya apa ya? Kalau menurut saya ya mungkin karena ya itu karir kan. Ya. Tapi sayangnya menurut Kamil dan saya kemarin juga kenapa yang lagi kuliah di luar negeri pun pada diem semua gitu. Iya, itu loh. Nah, itu loh. Menurut Muti gimana? Coba. Nggak tahu sih, kadang aku jadi keinget lagi sama tadi Mas Kamil mention tentang apa ini bubble kita aja ya, pas sebenarnya banyak di luar sana tapi kita nggak tahu nggak nyampe gitu aja gitu bubble-nya. Iya, nggak nyampe ke sini gitu. Kalau misalnya profesi aku sih memang karena saintis itu kan emang ujungnya secara quantity ya, kita kan jauh di bawah dokter dong. Dokter kan ada banyak banget. Saintis tuh nggak sebanyak itu, Mas. Saintis tuh sangat amat sedikit, apalagi misalnya yang khusus belajar tentang biomedical gitu. Mungkin dalam circleku aja tuh nggak nyampe 100 orang yang aku kenal personally gitu. Apalagi karena aku kuliahnya di luar. Kalau misalnya buat saintis juga itu, kadang kita itu memang environment-nya tuh lebih ke dalam gitu loh. Kita lebih kayak sibuk sama apa yang kita lakuin sendiri. Jadi karena sangat objektif, kamu nggak mau ganggu objektivitas yang lain. Gitu. Bener, dan kita tuh banyak, mungkin tuh juga cara the exact word-nya tuh aku susah sih. Cuman nature-nya kita didikannya itu kan, kalau dokter kan emang ada caranya nih, mereka misalnya emang ada senioritasnya gitu. Nah, kalau saintis tuh lebih kita ngelihat sesuatu sangat amat objektif dan cenderung untuk tidak mengganggu hal itu gitu loh, Mas. Jadi sangat amat sedikit saintis yang aku tahu yang mau involve misalnya ke politik gitu. Itu benar-benar sesuatu yang sangat amat dikit banget dan sangat beda deh dunianya sama kita gitu. Makanya untuk speak up pun kebanyakan teman-teman aku lebih mau ngasih tahu secara objektifnya. Makanya kalau misalnya dilihat misalnya post aku dibanding Mas Kamil dan Mas Firza, mungkin karena nature aku juga ya, aku lebih sering menulis sesuatu yang memang udah sesuai referensi aja gitu. Sesuai referensi aja gitu. Untuk padahal itu juga ngegas ya menurutku. Padahal itu juga udah ngegas sebenarnya. Iya, itu juga udah level ngegas banget. Iya. Buat saintis menurut aku tuh udah lumayan ngegas sih, karena ngegas lah ya. Iya, udah lumayan ngegas, tapi itu aja kadang belum cukup deh gitu. Tapi teman-temanku banyak juga sih sebenarnya yang ngomong di personal bubble-nya mereka masing-masing tentang ini. Cuman kebanyakan lebih ke teknisnya gitu, untuk nge-link dari satu titik ke titik lain, melibatkan komunikasi dan sains dan politik, sains dan kebijakan, itu yang nggak banyak connecting the dots-nya gitu. Iya, kayak aku juga privilege kan, aku sendiri kan unfair nature-ku tuh bikin aku konsen ke kanker gitu kan. Terus studi juga kanker, molekuler juga. Terus emang problem di bedah sarafku juga kanker,
kanker juga problemnya tuh bukan teknis atau apa, tapi secara molekuler juga. Jadinya aku juga basic scientistku juga lumayan di atas rata-rata dari kebanyakan dokter gitu. Jadi aku akademisi juga, aku klinisian juga. Itu privilege aku banget kan. Jadi aku bisa ngomong ini tuh, aku berani juga gitu, karena aku bisa connecting dot itu. Bentar. Ini sih ribut banget nih. Kita oke. Kalau di kita udah berapa dokter lama kan ini Mas ngobrolnya? Belum ini ya? Belum sih. Masih cukup berapa kah menit? waktunya? Masih. Oke. Kalau di dokter kan ada dokter tentara. Kalau di sains ada saintis tentara nggak? Nggak ada. Itu kan kebetulan Nggak aja ada kali. deh. Nggak, aku bercanda. Iya. Aku sebel sama menteri itu juga dokter tentara kan. Jadi aku sebel. Padahal banyak yang bagus banget di sana. Cuma karena militerisme ini punya strata juga, jadi mungkin ada hal lain gitu. Ada compliance lain gitu. Emang ujung-ujungnya environment di mana kita terbentuk itu ngaruh banget sama apa Iya, ngaruh. output yang kita keluarin juga gitu. Iya. Gitu. Mungkin aku juga privilege-ku mungkin karena satu aku kuliah alhamdulillah di luar negeri terus. Jadi aku benar-benar nggak kurang merasakan yang namanya environment harus mendengarkan, harus nurut banget sama dosen atau harus apa ya. Maksudnya privilege-ku adalah aku melihat semuanya itu bisa dipertanyakan, bisa diminta tanggung jawab di saat aku pengen tahu lebih. Aku juga nggak apa ya, mungkin kalau di dosen-dosen di luar negeri itu kan kita melihat mereka memang mereka prestasinya banyak, cuman ujung-ujungnya mereka tuh setara sama kita gitu. Iya, Kalau misalnya kita mau ngobrol, kita mau sejajar ya. apapun itu sejajar gitu, bukan berarti mereka dewa atau apa gitu. Iya. Jadinya aku juga mungkin lebih berani kali ya ngomong-ngomong kayak gini. Jadinya di kondisi yang wabah kayak gini, implikasinya akibat-akibatnya itu jadi kelihatan semua ya di masyarakat ya. Soal informasi ini terutama untuk gap informasi ini kayak jadi rumit banget tuh karena emang ada prasyarat-prasyarat soal ini ya, arus informasi ini yang nggak ideal gitu. Masalahnya di informasi sama data sih itu kayak aku kemarin iseng aja kan, kayak abis kita ngobrol soal itu loh, soal grafik. Padahal aku kan nggak ngerti ya grafik landai itu kayak apa, nggak ngerti maksudnya. Iya. Cuma sense-ku aja kayak ini apaan sih kok tiap hari 100 aja gitu kan. Iya. Terus aku ribut aja kan, bla bla bla. Ternyata semua orang kayak iya loh. Aku jadi kayak kok iya ya sih, ini kan udah jelas banget gitu. Iya, aku jadi kayak heran gitu. Apa nggak ada yang bisa ngelihat itu gitu? Kok aku bukan aku memspesialkan diri aku doang yang bisa ngelihat, tapi enggak, aku sangat miris gitu kalau ini kok nggak ada yang nyadar. Mereka bahkan nggak punya feeling melihat keanehan sesuatu hal ya. Cuma kayak aneh data ya, aneh ya kayaknya gitu. Tapi nggak mau kepoin gitu, nggak mau ngulik gitu. Kayak kemarin tuh ada yang itu aku di Narasi TV kan bilang ya, narasi itu loh, channel Narasi TV ngepost soal 5 hari itu ya. 5 hari itu bahwa data sekarang itu kayak 5 hari atau infeksinya 5 hari gitu. Itu sebenarnya ngomongnya juga rancu sih, tapi orang-orang pada ini dokter Kamil ngomong minggu lalu nih gitu. Iya. Ini kan udah obvious, aku udah nyadar itu udah dari lama banget gitu. Cuma aku emang ngungkapinnya kemarin aja gitu. Cuma ini aja rada yang memprihatinkan juga ini sih. Saya kan bukan orang medikal, bukan saintis. Bahkan banyak dokter tuh tanya ke saya gitu. Itu kan apa? Nah, iya kayak jadi dipanggil dok nggak Mas? Saya tuh Firza gitu. Iya. Iya maksud kalau saya jahat, kalau saya iseng kan saya menjawabnya salah kan gitu loh. Bisa banget. Gitu loh. Dan itu pasti mereka terlalu mentah-mentah juga. Kata ini gitu. Iya. Kayaknya sih gitu loh. Jadi kita gitu. Terus yang anehnya, yang reply di DM adalah mereka nganggap kita apa ya? Nganggap saya juga kadang gini. Mungkin kalian juga pernah ngerasain. Jadi kayak gini. Kak, tolong dicek dong data yang ini bener atau enggak. Iya. Kayak apa, validator gitu. Iya. Emang digaji negara juga enggak? Iya, tadi aja baru. Kak, udah baca ini nggak tulisan di WA grup ini siapa gitu.
Terus soal herd immunity, saya nggak punya WA group kayak gitu kan. Terus oh ya mau saya copy di sini tapi kepanjangan. Udah nggak usah, buat apa juga kayak gitu. Terus dia ketawa doang. Cuma apa namanya kayak kok jadi disandarin gitu kan kayak. Iya. Soalnya aku sampai sekarang nggak memandang aku kompeten ngomongin sisi kebenaran dari semua ini gitu. Aku kan cuma kacamata awam yang emang punya literasi yang rada beda aja gitu. Cuma satu alternatif info aja sih kalau aku mandangnya gitu. Tapi kalau teman-teman circleku mandangnya aku sebuah kebenaran sih aku belum setuju sih. Ya, aku sih gitu. Belum. Iya. Kita bertiga kan sebenarnya tiap hari, tiap minggu meluangkan waktu mencari kebenaran kan. Nanti ada kebenaran baru lagi, terus kalau sebuah kesimpulan lagi. Kalau share itu aku udah otomatis sih, udah pasti nyari referensi dan ini bahkan sering nanya Mutia sering kan? Muti. Iya, ini gimana? Iya. Lagi aku juga ngelihat sebenarnya kebenaran itu bukan sesuatu yang selalu positif gitu loh. Kadang-kadang tuh aku pengen merubahnya pola pikirnya bahwa kebenaran itu belum tentu sesuatu yang positif, tapi kebenaran itu lebih baik daripada ditutup-tutupin atau sesuatu yang ya udah daripada orang tahu kita nggak usah omongin tentang ini gitu loh. Itu sih ini quote-nya bagus banget nih. Iya, orang di sini nggak siap sama kenyataan yang negatif ya atau jelek itu. Kalau aku sering banget sih dapat pertanyaan, Kak ini kapan ya berakhir gitu? Kak aku bosen banget di rumah, pengen pergi gitu. Kapan berakhir? Maksudnya juga bukan aku yang menentukan ini kapan berakhir juga, emang gue manajernya gitu. Kayak aku cuma membagi sedikit kebenaran, sedikit-sedikit dari informasi yang aku juga cari sendiri. Ini juga aku bukan researcher utamanya gitu misalnya. Sesuatu gitu. Kita juga cuma menyampaikan pesan dan kadang-kadang orang ngerasanya bahwa kebenaran tuh adalah satu buah informasi yang menyelesaikan semuanya. Sedangkan kebenaran itu kan sebenarnya disusun pelan-pelan. Kadang-kadang hari ini benar ini informasinya, tapi besok orang udah ngelihat dari cara lain, itu ternyata udah bukan kebenarannya lagi gitu. Emang udah updated. Jadi apa ya? Mungkin pola pikirnya pelan-pelan juga harus shifting gitu. Buat orang-orang yang nanya dan yang pengen apa ya namanya? Aku belum sempat lihat-lihat di negara lain. Jadi misalkan di negara lain ya, di Southeast Asia atau di Amerika atau di Eropa. Jadi kalau rakyat bingung tuh nanya ke siapa sih? Apakah nanya ke dokter selebgram, ke ustadz, ke pendeta atau? Menurutku sama sih. Menurutku sama ya. Menurutku kalau developing country dengan kondisi sosial kapitalnya tuh mirip-mirip kan. Menurutku sih nggak jauh beda. Yang percaya klinik. Tapi beberapa kepala negara lebih jelas menyampaikan ini akan 18 bulan loh. Ini ada 3 skenario loh, kayak yang di mana Belanda ya. Iya. Itu sangat gamblang tuh. Dan ngaku gitu. Ya. Ngaku apa bilang? Indonesia tuh ya, nggak ngaku. Ngakunya tuh kayak nggak ngaku ya. Separuh-separuh. Oke. Kita nih. Iya. Ini emang buruk. Harus gotong royong, pokoknya gotong royong terus, gotong royong. Kurang objektif. Iya. Jadi emang kulturnya nggak ada, jadinya politician banget. Jadinya kayak kata-kata politician yang nggak jelas intinya gitu. Aku sebel banget itu. Jadi setiap pemerintah ngomong, bahkan juru bicaranya COVID sendiri ngomong kan intinya nggak bisa ditangkap sebenarnya, menurutku ya. Ya itu kan kami pernah bilang ke saya, mereka nggak mungkin sebodoh itu. Berarti kan mereka sengaja kan? Iya, menurutku jadi sengaja. Aku jadi kesimpulan. Iya kan? Kok bodohnya? Iya, sengaja loh. Iya, nggak mungkin lah. Kok anehnya? Soalnya kalau dipikir-pikir juga, dibandingkan otak kita atau otak saya yang cuma segini aja, pemerintah itu pasti resource-nya jauh lebih besar. Iya, banyak kacamatanya lebih. Mereka resource-nya lebih mereka bisa ngelihat dari broader view. Mereka juga punya orang-orang yang jauh lebih pintar yang bisa ngerti beneran masalah pandemik ini. Jadi kalau misalnya mereka memang tidak mau ngomong faktanya, ya berarti emang sengaja, bukan nggak tahu. Ya untuk pemerintah tuh tahu kok pasti. Kayak kamu nemu ini kan, semua orang tahu kayak laporan di COVID itu misalnya ya. Itu
bikin Excel-nya tuh kan kayak anak SMA banget kan. Ya nggak sih? Iya, dan warnanya kuning lagi. Warnanya kuning, aduh jijik banget. Itu template-nya di Excel kan Di kuning duluan Excel. kan. Iya, makanya itu kayak Gini loh, dengan budget tinggi banget. berubah warna aja males gitu loh, ngerti nggak Ya sih? berarti kan emang Berubah- sengaja kan. Menurutku tuh bukan karena mereka nggak capable atau Iya. kompeten. Menurutku udah kecurigaanku terhadap pemerintah atau badan-badannya itu inkompeten itu udah musnah. Tapi emang kompeten banget. Oh. Menurutku gitu. Oh, oke. Karena Aku mau nanya ke kalian nih. Iya nih. ada hal Banyak orang bilang gini. Kalian kan hanya melihat dari sudut pandang data sama medical saja gitu. Sementara sebagai pemimpin kan perspektifnya banyak gitu loh. Yes. Ada ekosospol macam-macam gini. Nah, itu akhirnya menurut kalian itu benar, bukan benar. Pendapat kalian apa terhadap statement itu? Apakah kalau menurut aku itu jadi jalan keluar dari pemerintah sih. Jadi kayak mereka excuse ya, iya itu. Nah, menurut kalian gimana itu? Dengan kita sepakat kan, ini pemerintah kan lambat dan aneh kan. Lambat dan benar nggak apa-apa ya. Kita jadi ngomongin pemerintah. Lambat dan aneh. Ya, nah, enggak. Aku banyak tanda kutip ditanya ya, Fir nggak bisa semudah itu jadi kepala negara gitu loh, jadi pemerintah gitu loh. Menurut pendapat kalian gimana dengan statement seperti itu? Kalau aku mulai dulu ya Mas ya. Aku sebenarnya juga sebenarnya ya sebelum COVID ini jarang banget memperdulikan sih sebenarnya pemerintah ngapain, karena aku nggak ngerti lebih tepatnya. Tapi sekarang bersinggungan banget sama ilmu yang lumayan aku belajar dan aku tertarik, aku jadi kayak ngerasanya tuh bahwa gini deh, kayak kalau misalnya memang itu excuse-nya, kita ngelihat ini kan bukan masalah Indonesia aja, masalah satu dunia. Semua kepala negara juga menghadapi masalah yang sama gitu. Jadi ada kontrol ya dong, ada kontrol. Ada kontrol, ada pembandingnya nih sekarang gitu. Coba kita bandingin negara kita yang saya cintai ini dengan negara-negara lain. Nah, negara-negara yang udah jenisnya. Mbak, tapi nggak apple to apple, Mbak. Ya nggak akan pernah apple to apple. Gimana? Misalnya Indonesia nggak ada dua, Indonesia cuma satu. Iya, maksudnya Indonesia cuma satu, jadi nggak mungkin apple to apple. Tapi untuk ngelihat orange to apple-nya aja nih sama-sama buah gitu kan bisa. Kalau misalnya mau ngebandingin sama negara berkembang lain, ada negara berkembang lain yang bisa dilihat. Kalau mau dilihat dengan negara yang populasi dari banyak, ada variabel tertentu kan bisa diambil kemiripan atau kesamaan, misalnya di soal iklim gitu. Iya. Soal iklim itu ditarik garis aja kan di bumi, ya kan? Ditarik garis yang negara-negara yang iklimnya sama gimana kondisinya gitu. Ya kan studi kan kayak gitu kan, ditarik studi, apalagi studi ke manusia atau sel gitu misalnya. Itu kan nggak bisa kan disamain semua, tapi kita narik kontrolnya itu yang sama perlakuannya, sama karakter-karakter tertentunya gitu. Ya itu kalau bandingin negara jadinya ya gitu. Iya. Nah, masalahnya di Indonesia kok dibandingin gitu, dan di bidang-bidang kita yang detail ini kok aneh semua gitu. Iya. Yang masuk ke media at least yang aneh-aneh gitu aku ngerasanya. Iya, yang masuk ke media terutama. Iya. Dan media pun kayak banyak noise-nya ya, banyak. Yes. Sampahnya banyak gitu, benar. Iya. Polusi banget gitu. Jadi kalau dibilangin aku setuju banget. Kan aku juga sering banget ngomong menurutku gini, tapi kacamataku awam, kacamataku gini. Kalau pemerintah pasti punya kacamata beda. Aku cuma ngomong gitu kan selalu kayak soal lockdown aku nggak pernah bahas karena aku bener-bener nggak bisa menggapai itu, nggak bisa ngelihat itu. Nah, ya kayak gitu-gitu. Jadi aku pun nggak semuanya tak omongin sih kalau aku. Yang aku rada punya literasi aja. Seolah-olah aku tahu semua, enggak lah, gila. Ya nggak sih, Mas Yusuf juga gitu kan? Muti juga gitu. Aku mungkin karena privilege-ku agak aneh nih, karena bukan sains, nggak punya title sains atau medical, aku lebih bisa leluasa ngomong kali ya. Mas juga nggak ada atasan kan? Lebih bisa berani ya, aku bisa ke atas bawah kanan kiri gitu loh. Iya. Apa namanya? Aku mencerminkan aku rakyat aja sih.
Terus Itu malah yang kita lebih butuh kali ya, Mas. Soalnya kalau misalnya dokter, peneliti yang udah terkecimpung di sains tuh pasti kacamatanya akan beda sama orang yang lihat sains dari luar gitu. Itu dia, itu. Gitu. Itu yang mau kita Nah, nge-bridging itu di situ. problemnya adalah netizen itu banyak main di IG sama di Facebook. Sementara Tahu dari orang-orang mana, kayak Mas? orang-orang kayak saya banyaknya di Twitter. Kayak saya sama Kamil itu banyaknya di Twitter Iya, yang Tapi ya itu kan kesan ya, asumsi yang kayaknya benar juga. Iya, tapi benar. Maksudnya dan orang-orang aktivis di Twitter itu nggak punya banyak waktu di IG juga sih. Iya. IG ini kayak sebuah gua yang sangat gelap gitu loh. Iya, jadinya gelap loh. Iya. Jadinya selebgram yang hanya promote. Iya, Selebgram misalnya dokter ya. bahkan selebgram dokter itu aku kritis ya. Maksudnya mereka membanggakan titelnya dan bahkan itu juga kayak nggak substansial juga kalau ngomongin COVID gitu. Iya. Aku ya gitulah. Ya action oke, tapi apakah actionnya itu didahului sama pemahaman dan kesadaran gitu. Jadi actionnya itu kesannya ya cuma seremoni lagi gitu. Aku ya kayak pemerintah juga jadinya kayak useless gitu. Ya aku kritis misalnya ada influencer dokter gitu. Dia aksi bagus banget sih, aksi tiap hari bangun chamber disinfektan gitu. Mudah nggak sih? Iya. Ya kayak gitu. Aku mungkin kamu tahu orangnya. Ya bentar ya. Iya. Energinya oke. Nanti nyambung ke Kamil ya. Muti ngomong lagi dong. Mutiara ngomong lagi ya. Apa ya, Mas ya? Oh gini. Aku pengen gimana Mas jadinya? Aku tuh malah pengen nanya ke Mas Firza gitu loh. Kalau orang awam ngelihat ini kayak tapi aku bukan orang sebenarnya. Bukan awam juga ya berarti Mas Firza. Coba ditempatin sebagai orang awam. Ya. Kalau menempatkan diri sebagai orang awam, sebenarnya tuh blunder terbesarnya masalah COVID ini di bagian mana sih? Apakah informasinya yang nggak nyampe atau emang ketidakjelasan atau apalagi takut ke virusnya itu sendiri atau malah efek tidak langsung dari virusnya itu, blunder masalah kebijakannya lah, apalah decision atau kita harus ngapain gitu. Sebenarnya kegelisahan itu udah 2 tahun 5 tahun ini ya di politik. Kadang-kadang makanya aku nulis tentang politik dalam sarkas satire humor kan di Kumparan. Di belakang pun aku sama kami sering diskusi. Jadi kita tepat sebelum Pilpres tahun lalu itu, padahal kita nggak janjian loh. Saya juga golput. Pemil kamu golput juga Mil ya. Nah, jadi intinya gini kita sepakat bahwa infrastruktur atau fondasi di semua industri di Indonesia itu rapuh ya Mil ya. Rapuh sih dari akar kesehatan apalagi. Ini kelihatan kesehatan, kesehatan, ekonomi. Nah, di bahasa Jawanya itu dilalahnya itu apa ya? Unfortunately itu yang kena malah kesehatan ya. Iya, sekarang kan yang terbentur wave-nya kesehatan dulu. Yang lain juga iya, tapi kesehatan. Dulu saya masih agak sopan tuh kalau kritik pemerintah di tulisan atau di IG story kan, atau di Twitter. Sekarang ini saya harus lebih keras sih. Bukan keras ya, lebih gamblang. Kenapa? Saya ngelihat inner skill saya itu kayak yang kita bahas tadi, santuy ya, kalem banget. Iya. Terus kalau orang awam ngelihat orang awam sebentar, saya kalau jadi orang awam gimana ya? Selesai buat orang awam ya. Kalau orang awam itu melihat ini nomor satu, pemerintah itu cekatan. Ya, pemerintah itu cekatan nomor satu. Nomor dua, banyak yang sembuh. Ya kan? Terus yang nomor tiga, kalau saya jadi orang awam, kalau saya nggak ngulik-ngulik, ya ini paling 3 bulan lagi selesai. 2 bulan lagi lah. Atau malah paling parah. Cepat selesai langsung. Paling parah ya ini, 2 minggu lagi kayaknya selesai deh. Sampai sekarang pun 2 minggu abis itu selesai. Gitu. Iya. Ini saya kemarin diajak meeting sama orang
dia ngobrol macam-macam, saya tangkap seolah-olah dia berpikir 2 minggu ini selesai gitu loh. Padahal dia lulusan luar negeri, dia dari keluarga yang oke gitu. Kok dia aja mikir kayak gini ya, gimana yang di daerah ya gitu. Iya, apalagi Ya. disodorin sama informasi-informasi yang Iya. yang umum kan, media-media umum kan. Masalah utamanya kalau mau ditanya, tadi kita udah sering sebutin sih, masalah data dan keterbukaan data aja sih. Karena kalau aku merhatiin IG-nya kalian kan, kalau pandemi itu yang penting menghentikan virus kan. Kalau kata Muti, kalau nggak ada sense of crisis yang kuat, ya kita nggak akan bisa menghentikan ini kan. Lah, nggak ada sense of crisis yang kuat kalau datanya nggak dibuka beneran. Iya. Jadi benar-benar. Berdasarkan apa coba? Ya sekarang krisisnya berdasarkan apa lagi gitu? Iya, nggak ada. Masalahnya source of datanya emang nggak ada kan. Jadi menurutku solusi terdekat sih cari alternatif data gitu, alternatif info, misalnya yang representatif gitu. Kayak kemarin idenya Muti soal kematian, soal di setting rumah sakit misalnya ya soal angka pneumonia berapa gitu, nggak usah nunggu COVID positif. Iya. Ya kayak gitu alternatif itu tuh harus pola pikir ke sana tuh. Pola pikir sana untuk ini kan teknis tuh harus digalakin. Kayak kemarin aku kritis deh yang aku sekilas lihat mata Najwa yang orang info COVID apalah gara-gara statementnya sama. Jadi informasi dari pemerintah salah gitu kan. Tapi dia solusinya bikin center informasi. Jadi orang bisa WhatsApp dia gitu. Oh iya. Dia orang siapapun bisa WhatsApp dia ngasih tahu kondisi. Jadi se-Indonesia tapi menurutku itu nggak bisa dievaluasi kan, indikatornya nggak jelas ini dan tetap aja soal berkubang sama COVID-an kan, positif COVID atau enggak. Padahal prasyaratnya PCR aja nggak ada kan di Indonesia. Aku bilang nggak ada karena emang nggak cukup kan. Iya. Itu kayaknya next time kita bahas itu ya. Iya mungkin. Ini ada kok di Matana juga kemarin di wawancara sampai ngomong call center-nya. Jadi orang suruh lapor sendiri gitu. Dia kayak mau mini survei gitu orang. Jadi dikumpulin datanya menurut itu gitu. Yang positif rapid berapa, positif ini berapa gitu. Aku nggak make sense sih. Kita udah nggak ngomongin positif-positifan kan sekarang. Soalnya masalahnya soal diagnosis ini udah di-tackle sama pemerintah kan. Udah diatur kan, ya nggak sih? Masalah. Jadi data ini tugasnya ini. Kalau orang awam ngelihat kita ngomong bertiga gini kan gini kan. Pasti komentar gini. Kalian mah bertiga enak cuma nulis ngomong-ngomong doang, nggak di lapangan, bantuin pemerintah dong gitu kan. Nah itu sering banget. Sebenarnya ini data ini tugasnya masyarakat, dokter, awam atau pemerintah nih. Maksudnya kadang suka gitu loh Kalau aku mandangnya gimana? Kok aku terus sih? Aku dulu ya. Apa namanya? Iya, habis itu Muti ya. Kalau aku mandangnya kayak tadi sih, ini kayak politik, kayak kesehatan itu ini haknya semua orang dapat informasi ini gitu. Haknya semua orang dapat data ini. Karena ini masalah publik kan. Wabah ini kan masalah masyarakat, bukan masalah eksekutifnya pemerintah gitu. Jadi mereka berhak itu tapi nggak ada. Jadi siapapun sangat berkewajiban untuk ngasih informasi sebenarnya. Dan siapapun itu siapapun menurutku siapapun yang bisa. Ini udah situasi urgent juga sekarang gitu. Siapapun yang bisa dan mampu harus ngasih info gitu. Menurutku ya. Karena contohnya yang dinas pemakaman itu ya. Itu oke. Itu oke. Tapi nggak ada yang harus ditingkatin lagi kan awareness kalau ini adalah alternatif gitu. Kemarin kan memang baru DKI aja kan yang speak up masalah ini gitu. Mungkin karena emang kita paling besar kalau misalnya masalah COVID-19. Tapi untuk saat ini, untuk kedepannya, kalau misalnya dari saintis kita ngelihatnya emang virus itu kan nyebarnya nggak tahu kota, nggak tahu batas gitu. Nanti juga ujung-ujungnya akan sampai ke nggak nunggu surat Permenkes kan. Iya, jadi bakalan menyebar ke daerah lain, ke tempat lain, ke provinsi lain juga. Jadi memang
ya baiknya nggak cuma DKI aja sih yang ngebuka angkanya itu dan jadi open gitu. Di masyarakat daerah itu malah mikirnya ini loh, kok yang dibahas Jakarta terus sih gitu. Aneh kan? Oh iya. Iya. Memang sebenarnya harusnya pengurusan COVID ini kayak yang Mas Firza bilang, jadi harusnya nggak cuma ngurusin yang sekarang aja, tapi prevensinya gimana, yang sekarang harus diapain, nantinya nih potensinya akan sebesar apa masalahnya gitu. Nah, harusnya daerah yang belum terkena COVID banyak itu, ya mereka harusnya sekarang sibuk lagi prevensi gitu. Bukan yang nggak mau dibahas gimana sih, tapi jadi Zoom ya. Itu. Mungkin perhatiannya daerahnya harus itu dulu gitu. Karena kan udah ngelihat nih, sebenarnya berita di Jakarta membuat mereka ngelihat bahwa nih loh, ini yang terjadi kalau misalnya orang banyak kena gitu. Rumah sakitnya terjadinya seperti ini, yang disiapin kayak gini gitu. Nah, tapi apakah orang di daerah pada melakukan itu? Karena aku juga di rumah dan aku ngerasa bahwa ya berita nggak banyak cover hal-hal ini gitu loh. Jadi ya aku kurang tahu juga sih daerah sekarang udah sesiap apa gitu. Tapi kan posisi kita nih Mas Firsa sama Muti, kalau kita ini ada di sini untuk horizontal kan sebenarnya, untuk bridging information gap aja. Sayangnya di situ. Jadi kalau ke atas itu kita juga harus kolektif kan. Kalau biar atas atau yang lain tahu, horizontalnya ini harus kolektif banget. Jadi kita pun harus continuously ngasih informasi ini biar yang nyampein tuh banyak, jadi atas ngerti sih. Tapi secara langsung kita nggak atas mungkin. Udah ngerti. Atas Ya, udah ngerti ya, dong. atas udah ngerti. Jadi tapi kalau kita kolektif horizontal tahu semua, pasti atas juga ngelirik kan. Orang Pak Jokowi kan kerja kadang-kadang berdasarkan trending hashtag kan. Ya itu. Misalnya. Jadi emang kita harus terus kasih info yang realistis gitu. Biar jadi hashtagnya kita bertiga apa hashtagnya? Nggak usah pakai hashtag. Nggak usah hashtag. Oh, ya. Realistis, bertiga berrealistis. Iya. Udah nggak mau. Jadi guyonan ya. Jadi menurutku sih kita continue aja sih. Kita bahas topik gitu selanjutnya. Gimana? Satu topik selanjutnya. Iya. Berarti next time topik yang besar dulu kali ya, yang orang-orang pada sering ngomongin. Kita pilih, kita ini. Sesuai seminggu itu ada kejadian apa ya? Ada isu apa ya? Misalnya rapid itu penting apa enggak? Ini kan kayak kita semua ahli udah ngomong ini tapi nggak didengerin kan. Industri malah berlaku sebaliknya. Pemerintah juga berlaku sebaliknya gitu kan. Kayak rapid malah Kemenkes jualan rapid gitu kan. Misalnya. Kalau rapid sih kita kayaknya ngomong berjam-jam bisa deh ini. Mas. Iya, makanya nanti misalnya nggak ada habisnya tuh si rapid. Ngomongin hal-hal itu aja. Satu tema ini gitu. Dibahas habis gitu. Gimana? Oke. Abah kayaknya masih lama nih. Kita punya banyak waktu kan kayaknya. Kalau semua asik. Jadi kita dari tadi sebenarnya sepakat ya, yang harus dibenahi di awal di data sama info ya. Ya kan? Ya. Informasi. Iya. Terus menurut kalian selain data sama info apa? Misalkan seluruh masyarakat sudah, kita berimajinasi, kita mikir ke depan nih. Misalkan semuanya udah level of sense of crisis sudah sama nih. Ternyata yang meninggal ada sekian ribu gitu kan. Nah, sekian juta sih. Sekian juta. Ya, nah menurut kalian nanti kita tergagap-gagapnya lagi itu di hal apa? Habis data selesai nih. Terus selanjutnya menurut Kamil sama Muti ini kita bakal kebentur tuh di apa sih? Banyak sih. Karena ketiadaan data ini ekonomi kita bakal bentur kan. Nggak jelas kan yang kere siapa, yang kaya siapa, yang yang bangkrut siapa, ya kan? Nggak jelas kan, soalnya nggak ada data. Ya nggak sih? Misalnya yang Traveloka orang paling kaya sekarang kan paling bangkrut gitu. Itu juga nggak jelas. Terus ojol kayak gini-gini, mereka malah justru paling PSSB paling dapat duit malah ojol kan. Tukang taksi di skip kan. Nggak ada,
kan nggak boleh bawa penumpang kan. Ya, misalnya Ojol kayak juga gitu. nggak boleh bawa kendaraan ya. Tapi kan GoFood ini barang-barang kan Iya, lewat iya, iya. semua. Nggak, misalnya kayak gini-gini loh, hal-hal kayak gini. Jadi ekonomi pasti kena. Terus kalau kesehatan mental health ya, itu juga kena lah. Orang disuruh di rumah mulu pusing kali. Ya kan? Iya kan? Ngerasa nggak sih? Itu bakal muncul sih. Soalnya Indonesia satu-satunya negara dengan di WHO yang nggak ada data mental statusnya. Jadi kita, iya, itu nggak jelas lagi. Tapi, Indonesia tapi kan bakal kita jadi psikopat ini, semua bisa aja. tapi kan kita Pancasila, Mas. Ya, whatever. Jadi emang ketiadaan data ini sumber ini. Jadi ke depan ini kita bakal ngadepin selain virus doang, itu udah jelas sih. Karena ketiadaan data. Keenggak-jelasannya itu banyak banget. Pasti yang berita-berita ini pasti bakal ada terus. Nah, berita-berita yang random. Nggak usah sejauh mental health buat orang-orang lain yang punya penyakit lain kan itu juga berat juga. karena itu tuh karena dengan juga, itu di-skip karena rumah sakit full, kapasitinya semua full, kita kehilangan banyak dokter juga, itu kan gimana, padahal waktu nggak ada wabah aja kapasitasnya udah hampir full setiap hari, dokter kerjanya udah nggak ada istirahatnya sama sekali, udah overwork dan udah ventilator milih kan sekarang. Jadi yang kira-kira jelek gitu misalnya itu pasti meninggalnya kan. Jadi kematian meningkat. Operasi elektif untuk kanker, untuk tumor ditunda semua. Tambah gede kan. Jadi nanti bakal memuncak akhir wabah ini kayak numpuk banget kan operasi-operasi itu. Semua orang pengen dioperasi, semua orang terancam nyawanya. Jadi dan sebenarnya ini semua kan kebenaran yang orang tuh hak untuk tahu kayak tadi Mas Kamil bilang, dan sebenarnya memang data itu tuh pentingnya untuk forecast kan, supaya kita tuh bisa mempersiapkan kayak baik atau buruknya itu forecast untuk kita mempersiapkan diri sendiri gitu. Kita sendiri yang paling tahu kebutuhan kemampuan finansial kayak gimana, kemampuan kesehatan kita gimana gitu, dan kita dari dalam household sendiri juga harus decide untuk kita satu keluarga, perusahaan harus decide untuk perusahaan itu sendiri, dan negaranya juga bisa ngitung gitu. Nanti nih forecastnya kayak gimana, apalagi yang bisa kita lakuin, kita harus ngelakuin kebijakan. Regulasi juga misalnya BLT mau ngasih berapa gitu kan, nggak jelas juga kan kalau informasinya emang nggak bener gitu. Kayaknya semua masalah di Indonesia solusinya salah satunya BLT deh. Iya, tapi kan BLT-nya pun jadi masalah sendiri kan. Iya. Kan, untuk siapa, nggak jelas, berapa. Soalnya data-datanya itu siapa yang berhak, siapa yang ngasih, siapa yang nggak berhak, siapa yang ngasih, mekanisme. Nanti ada konflik lagi. Jadi menurutku sih emang ini semua bidang jadi masalah. Tapi kita bisa ngomongin satu-satu sih. Ngomongin istilahnya. Kalau dari di health infrastructure-nya sendiri, nanti siap nggak menurut kalian? Enggak lah. Yes. Enggaknya skala 1:100%, seenggak siapnya berapa persen? Kita tuh se-ASEAN paling rendah. Tahu sih aku kalau diangkain gitu. Enggak, kalau misalnya indikatornya sebelum ada wabah aja tuh kita udah nggak siap. Nggak siap ya? Iya. Dengan semua problema. Indikator jumlah tenaga kesehatan, fasilitas, prasarana, sistem asuransi yang emang problem sendiri, itu kan bikin semuanya rancu juga. Jadi dikasih wabah ya nggak mungkin bisa ini. Even in the world kita mungkin the worst gitu, maybe. Soalnya kan kita kemarin bareng sama Ethiopia ya. Iya. Itu kan Ethiopia negara kecil. Kita sebenarnya negara gede banget dalam lihat populasi ya. Kita keempat dunia gitu. India aja mungkin lebih bagus loh sebenarnya dalam sisi yang lain gitu. Walaupun dia kumuh ketimpangan banyak, tapi itu masalah beda lagi. Tapi kita lebih buruk dari India sih sebenarnya kalau dilihat dari kesehatan. Dokternya lebih dikit, macam-macam. Jadi ya kalau kesiapan dan India itu kan terkenal apa ya namanya ya? Nature science-nya tinggi kan. Iya. Banyak di sana banyak pabrik
pabrik saintifik, pabrik bioteknologi itu banyak banget di sana. Dan setuju. mereka mungkin di dalam sana, pandemi ini kan permasalahannya nggak sebesar kita karena barangnya ada, mereka punya pabriknya buat bikin alat tes atau apa, mereka juga punya. Kalau kita nih sekarang udah bergantung sama luar negeri, bergantung sama sumbangan. Iya. Ini deh, rancu banget deh. Jadi ya selamat. Udah mau sejam lebih. Next time lagi. Oke, untuk next time lagi ada tutup mungkin dari Mas-mas. Aku udah capek. Si Firsa kok freeze sih? Kenapa ini Firsa? Oh iya dia lagi berpikir. Ya oke. Mungkin aku karena hostnya di Zoom-nya aku akhirin. Mungkin kita pasti berlanjut rutin ya. Seminggu, 2 minggu sekali nanti kita atur. Dan lebih spesifik ngomonginnya ya. Lebih spesifik ngomongin satu topik aja. Kalau hari ini sebagai pengawalan aja lah. Nggak tahu nanti dijudulin apa juga. Abis ini kita baru ngomongin. Ya nggak? Oke, iya setuju. Oke. Ya udah sampai bertemu minggu depan ya Mas kalau gitu. Ya. Iya. Mungkin aku kasih kesimpulan aja ya. Iya, kamu. Ya. Jadi aku beberapa kali nyatet sih kita sepakat data sama info itu harus dibuka kan. Biar sense of resistnya di masyarakat naik gitu. Terus karena belum dibuka, sayangnya sekarang masyarakat kebingungan kan mencari kebenaran kan. Nah, itu disebabkan tadi macam-macam dari Mutiara sama Kamil ada masalah komunikasi, masalah budaya pendidikan, masalah tadi saya sebutkan nggak bisa connecting the dots ya kan. Terus tadi ada quote menarik dari Muti, kita nggak siap sama kebenaran yang ugly truth ya, kita pengennya pengen kita dengar aja gitu loh. Nah itu sih kesimpulannya hari ini ya itu. Gitu sih. Oke. Begitu ya. Apalagi? Itu deh. Udah. Ya gitu deh pokoknya. Terima kasih. Waktunya. Terima kasih. Aku akhiri ini ya recordingnya ya. Oke? Oke. Bye-bye. Bye. Bye-bye.